Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adnan Ferry Sirawan. Saya dari kelas C1 Informatika, di mana NIM saya adalah 2012 4006. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code atau sintaks daripada pemrograman Java yang saya buat di aplikasi NetBeans Java untuk membuat aplikasi sebuah inventaris atau data-data daripada toko yang saya sebutnya, yang saya jadikan acuan begitu ya, dimana yang ini tuh bertujuan untuk memilih, bahkan untuk menyimpan data pada suatu database secara digitalisasi, agar dimana ketika susahnya mencari kertas atau membuat kertas yang memerlukan banyak sekali pohon, kita hanya butuh sekedar perangkat digital, entah itu laptop atau komputer, untuk membuat data seperti ini begitu ya. Nah, di sini yaitu seperti yang terlihat ya. Sebentar. Hmm, Tunggu. Sebentar. Nah, di sini saya sudah memiliki database ya. Database saya itu adalah DB Toko Ucok. Kenapa Toko Ucok ya? Karena toko yang saya buat acuan itu ya, bernama Ucok Batubara. Nah, begitu. Jadi saya membuat DB Toko Ucok. Dimana dalam apa namanya? Dalam sebentar. Dalam database ini itu saya sudah membuat tabel barang. Tabel barang ini untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user begitu. Nah, di sini kita buka saja langsung untuk melihat source code-nya gitu ya. Nah, di sini saya membuat tiga file, yaitu UAS inventaris toko, koneksi, dan up inventaris, di mana UAS inventaris toko dan koneksi itu sebagai package dan sebagai tes koneksi. Nah, tes koneksi antara database dan Java ini begitu. Kenapa? Karena takutnya ketika saya udah membuat kode panjang-panjang lalu tidak ada yang keluar di database, kan ya buat apa begitu ya. Lalu di sini seperti yang terlihat, ini adalah susunan dari eh, kode yang saya buat begitu ya. Dimana di sini saya membuat UAS underscore inventaris toko. Nah, lalu ada source package. Lalu di sini saya membuat koneksi dan UAS inventaris toko begitu. Di sini saya membuat sebagai sebentar ya. Membuat sebagai Java class. Nah, Java class, lalu saya mengintegrasikannya itu dengan memasukkan jar itu kepada libraries yang di sini add jar all folder. Nah, ini MySQL konektornya, yaitu saya download di Google begitu ya. Nah, saya demonstrasikan dulu sebelum ke Gframe form up inventarisnya. Saya run file terlebih dahulu. Nah, koneksi berhasil untuk mengintegrasikan bahwa antara kode saya dengan database itu connect begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini sama ya sebenarnya, koneksi sama itu tuh. Koneksi itu kodenya, lalu UAS ini tuh sebagai di run-nya di sini begitu ya. Nah, lalu di sini ada kode utama saya. Kode utama saya ini saya sudah simpan kodenya di di namanya tuh di PDF. Jadi bisa dilihat saja begitu ya di PDF atau di Word. Dimana di sini tuh ini kodenya itu, ini ada yang otomatis ya, karena Java itu di NetBeans itu udah keren pokoknya. Jadi
ada beberapa hal yang otomatis. Nah, dan kita tuh cuman membuat logikanya saja ya begitu ya. Nah, saya tuh membuat ini desain UI, user interface. Jadi saya itu nggak secara memasukkan kode seperti di Visual Code ya, tanpa ini begitu. Jadi saya tuh memasukkannya dengan tampilan GUI di mana nama-nama yang ada di atas ini itu saya memakai JLabel. JLabel itu jadi untuk menamakan saja, tidak ada tidak ada user input dari pengguna gitu, hanya menampilkan saja gitu apa yang ada di data tampilan ini begitu. Lalu di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 tampilan input user. Nah, di sini keempat ini yang kosong ini saya memakai JText field atau teks yang bisa diinputkan oleh user begitu. Lalu ada ini, kenapa ini kok ada namanya kebersihan begitu. Ini tuh namanya combo box. Combo box itu jadi teman-teman nggak usah nggak usah ngetik begitu. Jadi dipencet itu tinggal ada 4 atau 5 lah pokoknya mah. Gimana teman-teman kategorinya muncul begitu. Kenapa buat apa ini gitu? Untuk sebagai filter. Nah, teman-teman ketika melihat suatu website atau apa gitu pasti ada filter. Nah, filter itu dibuat dengan ini begitu agar tidak adanya kata yang redundansi atau pengulangan kata yang sama lah. Karena kan kebersihan kadang-kadang user nyebutnya K-nya tuh kecil gitu. Nah, makanya ada ini begitu. Lalu lanjut lagi, lalu ada tombol simpan, hapus, edit, dan reset. Nah, di sini saya memakai J button di mana ketika pengguna sudah menginputkan segalanya, pengguna bisa create tombol simpan gitu. CRUD create, read, O-nya tuh update dan delete gitu. Nah, ini adalah sebagian dari CRUD CRUD gitu. Create. Nah, lanjut di sini ada R read ya, baca doang gitu, read mah nih. Nah, read itu yang di tabelnya ini gitu. Ini table tuh saya memakai JTable di mana ini tuh untuk menampilkan database yang sudah diinputkan user ke tampilan user interface ini gitu ya. Lalu ada U update, itu tombol edit gitu. Ketika user ini salah nih, misalkan nama barangnya gitu. Saya pingin diedit, bisa begitu pakai tombol edit ini. Lalu pingin ini mah barangnya udah habis, misalkan stoknya mau ganti gitu, nama perusahaannya misalkan, itu bisa dihapus, tombol delete. Cerut ini berarti sudah berhasil gitu. Lalu ada demonstrasinya seperti ini teman-teman ya. Inilah demonstrasinya toko Ucok Batubara. Batubara ya emang Ucok itu orang Medan kalau nggak salah ya, pokoknya ada batu baranya gitu. Nah, sebenarnya ini kosong ya awalnya ya. Dan ini tuh sama integrasi sama seperti yang di database phpMyAdmin. Awalnya itu kosong ya. Kenapa ada? Karena sebelumnya saya udah nyoba-nyoba begitu. Sudah nyoba-nyoba dan ternyata berhasil, alhamdulillah. Ketika saya simpan, ketika saya hapus, dan di database phpMyAdmin-nya pun terhapus dan tersimpan begitu. Saya contohkan, misalkan ini reset ya. Tombol reset itu buat apa sih? Buat biar sebutnya biar si nama-nama barangannya itu kosong begitu. Ketika kita mencet ini misalkan ini gimana ngapusnya, ya reset aja gitu. Kode 999. Nama barangnya misalkan mie empal gentong. Jangan mie empal gentong ya. Mie kari ayam deh. Kari gitu. R-nya banyak. Ayam. Nah, ini ya. Di sini seperti yang dilihat, ini ada combo box. Kita tinggal klik saja. Nah, makanan misalkan ya. Harganya itu di sana tuh 3.500. 5.000 deh. Kan ada tuh yang pop mie-nya ya. Anggaplah ini pop mie gitu.
ya bisa kita ketik ya POPMI. Nah, sip. Stoknya saya simpen 1000 aja karena ketika saya datang itu selalu masih ada saja, nggak tahu nggak habis-habis gitu ya. Dan ketika klik simpan ini lihat ya, ini nggak ada ya 99. Sorry, kepencet dah, salah, sorry. Jadian lagi. Nama barang kari ayam, POPMI kari ayam, ada nggak ya? Ada ya kalau nggak salah tuh. Harganya 5.000 di situ. POPMI itu 1.000. Ketika ditemukan klik simpan, jeng data tersimpan. Twing tuh muncul. Di sininya muncul juga di database-nya. Mana? Sorry. Nah, belum ya karena belum di load. Oke, nah tuh muncul tuh paling akhir. Ketika ingin delete bisa delete saja. Edit dulu dah. Edit dulu ya. Misalkan ini kepencet kan. Nah, misalkan POPMI kari ayam menjadi POPMI bukan POPMI, apa yang namanya tuh? Mie sedap kalau nggak salah. Mie sedap spicy chicken, spicy laksa. Aduh, gimana sih nulisnya? Spicy laksa. Harganya tetap 5.000-an di situ kalau nggak salah. Ini misalkan kita ubah menjadi 555 misalkan. Edit. Jeng. Teredit juga. Ininya teredit. Harganya saya masih set tetap ya. Lalu ini stoknya teredit. Di sini sama ketika kita di load sama terubah juga. Pengen dihapus boleh. Spread ini hapus deh. Misalkan spread dihapus. Yakin mau boleh ya hapus aja lah. Pokoknya mau dihapus. Dah. Inilah ini buat apa ini? Reset boleh reset. Nah, ini masih ada nih, boleh di PHP main ininya kita hapus dulu deh. Nah, begitu. Mungkin seperti itu demonstrasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam banyak sekali kata-kata saya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah menemani saya selama 1 semester ini. Semoga sehat selalu. Dan terima kasih banyak pokoknya mah. Lalu terakhir mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.